ya. Anak-anak ya, coba di rumah ada bunyi apa saja ya. Lu mengenal pendengarannya, sensitivitas pendengarannya. Nah, tapi tentu memang harus informasi dulu ke orang tua, jangan sampai ini Pak Guru teh gimana, Ibu Guru teh gimana, anak semua benda dipukul. Jadi bisa jadi ibu siapkan ya mentalnya, karena anak-anak nanti datang ke rumah semua benda yang ada di dapur dipukul. Jadi sudah tahu, oh iya ini lagi mengenal bunyi. Nah itu salah satu gambar ya. Nah itu membantu kecerdasan anak ya. Nah jadi jangan sampai ya dengan anak karena gizinya kurang baik ya, bisa jadi tidak dapat melakukan perintah, petunjuk, bimbingan dari guru, dari orang tua ya. Nah itu salah satu contohnya. Anak itu, nah coba ambilkan ibu apa gitu ya. Anak itu tidak mengerti, tidak merespon. Nah itu gagal perkembangan otaknya ya. Jadi tidak cerdas gitu di dalam menanggapi perintah, petunjuk ya, atau tidak dapat merespon dengan benar apa yang disampaikan oleh orang dewasa. Nah itu salah satu contoh. Tapi mudah-mudahan tidak demikian ya ibu-ibu, anak-anaknya. Nah, ambilkan uang di dompet ibu. Berapa bu? Nah itu kan berapa? Nah, nanya lagi berapa itu berarti kan merespon. Berarti otaknya jalan, ya kecerdasannya jalan. 10.000. Nah bisa jadi, oh uangnya ada 50.000 buat aku ya. Nah, ya. Nah itu tandanya anak sudah mengerti uang, ya. Nah tidak apa-apa, ya. Anak minta, berarti mengerti mana uang 10.000, mana uang 20.000, ya. Nah itu berarti otaknya jalan. Nah, emang ada uang 50.000 di dompet ibu? Ada ibu, ini buat aku ya. Nah itu salah satu respon yang baik ya, karena otaknya berkembang dengan baik. Tapi di sini jangan sampai kita juga mengabaikan hal-hal yang berkaitan secara fisik, karena dasarnya fisik ya, tidak lepas dari pengaruhnya pada perkembangan otak. Bahkan tidak lepas pula pengaruhnya pada emosi ya, kemampuan perkembangan emosinya, termasuk sosialnya ya. Nah itu yang perlu diperhatikan. Kenapa stunting itu perlu dicegah? Karena yaitu tidak hanya pada fisik, tapi secara psikis, yaitu ke otaknya, ke emosinya, ke sosialnya, bisa jadi ke moralnya juga akan berdampak kurang positif, akan berdampak kurang baik ya. Nah jangka panjangnya ya tentu ya kita tidak mempunyai generasi yang seperti yang diharapkan. Padahal anak itu harapan orang tua ya. Kata orang tua dulu, anak-anak itu kalau kita ya sekolah sampai SD, anak mas sampai SMP. Kalau kita sampai SLTA sekolahnya kan anak mas sampai perguruan tinggi. Bahkan berilah keinginan pada anak-anak supaya ingin belajar sampai ke Cina. Belajar di mana saja. Yuk. Nah ini, jadi peran keluarga itu sangat penting. Ya. Sekolah mempunyai peran, tapi yang esensi, yang utamanya adalah peran keluarga. Ya. Bukan hanya ibu saja yang bertanggung jawab atas terjadinya stunting sebetulnya, yang anggota keluarga, karena ada ayah, ada ibu, ya. Jadi ayah juga harus turut mendukung, membantu, ya, supaya tidak terjadi stunting, ya. Nah, oleh karena itu di sini asupan gizi yang seimbang harus diperhatikan. Ya tentu tidak hanya ibu saja yang harus memikirkan asupan gizi yang seimbang ya, harus dengan bapak, pak, gajinya nambah ya, gaji bulanannya buat ibu tambah ya, karena mau membuat menu
4 sehat, 5 sempurna buat keluarga. Jadi bukan hanya untuk anak, tapi satu keluarga juga harus sehat. Anaknya sehat, bapak nanti sehat, hari ibu nanti sehat, ya. Nah jadi walaupun orientasinya untuk anak, tapi harus menjaga semua anggota keluarga sehat. Ya. Jadi makanan itu harus diperhatikan, asupan gizi yang seimbang, ya. Apalagi yang sedang hamil, ya ibu-ibu hamil itu mah harus diperhatikan, ya. Apa yang kita makan, kita minum, ya. Bahkan juga penataan hati itu juga boleh jadi menunya 4 sehat 5 sempurna, tapi tidak menata hati, kata Agim itu, ya. Manajemen kolbu. Tenang saling asin orang tua, tapi di minis kolbunya seolah-olah makan dengan gebuk. Ya. Kalau untuk orang tua, tapi tetap untuk anak mah harus diperhatikan, ya. Boleh ada asin, tapi ada sayurannya, ya, karena asin juga kan protein, ya. Asin, sayur bayam, ada wortelnya, ya, mungkin 1 mangkuk kecil, ya. Tapi yang harus diperhatikan juga cara masak, ya. Cara masak, ibu-ibu sekarang pada pinter, ada TikTok, ya. Nah, jadi jangan sampai ibu gimana tuh sudah ada sayur bayam, udah ada tempe, tahu, tapi tetap, ya, anak-anaknya kelihatan lesu aja. Nah, coba cara masaknya seperti apa, ya. Jangan WA-an saja ke orang lain, tapi TikTok itu bisa dicari untuk ilmu, ya, untuk mencari ilmu, ya. Jangan, kalau kita itu jangan korban TikTok atau Instagram, melihat artis, ya, gimana mereka bergaya hidup, ya. Sementara kita itu mendukung mereka untuk lebih kaya, ya, karena di situ kita nonton berarti masuk ke apa itu, apalagi memberikan subscribe, ya. Nah itu memberi sumbangan kepada mereka menjadi lebih kaya mereka. Kita aja yang bengong, habis waktu, tenaga, ya, kuota, tapi mereka semakin kaya. Mungkin cari informasi di TikTok yang resep masak. Nah itu yang bermanfaat lah untuk kita, ya. Di era teknologi itu memang seperti itu, ya. Ilmu itu terus berkembang dan kita mencarinya di teknologi modern, ya. Bisa cari di TikTok. Tapi kan bisa ditulis, ya, untuk cari resep masak sayur bayam, ya, di TikTok itu, ya. Sehingga yang munculnya cara memasak sayur bayam, bukan yang muncul para artis. Nah itu. Jadi yang berikutnya adalah pola asuh yang baik, ya. Jadi bagaimana pola asuh yang baik? Kalau secara keilmuan ada otoriter, ada demokratis, ya. Nah yang otoriter, jadi anaknya tidak diberi kesempatan untuk berpendapat, ya. Tapi selalu diperintah, tidak boleh, ya. Awas jatuh. Nah, padahal anaknya sudah belajar berhati-hati, tapi orang tuanya bilang awas jatuh. Nah, jadi jatuh. Berluas. Ya, doa ya Bu, ucapan cara memberitahunya, ya, cara memberitahunya tidak penuh kasih sayang, ya. Awas nak. Ya, jadi suara juga, intonasi, ekspresi itu termasuk pola asuh, ya. Jadi bukan demokratis segala boleh, ya, tapi ada aturannya. Cara memberi responnya pada anak, ya, itu dari suara, dari intonasi, dari ekspresi, ya, penuh kasih sayang, ya. Jangan suara tinggi, penuh emosional. Bagaimana anak tidak membentak kembali, dia mati Bu, bisa begitu, ya, karena jadi niru gitu. Anak kan peniru yang ulung, ya. Jadi jangan salahkan anak pulang sekolah teriak-teriak ibu, nah padahal ibunya ada di rumah. Nah, karena memang
contohnya begitu, teriak-teriak terus ya. Nah, itu salah satu pola asuh yang sederhana gitu ya. Yang sederhana, boleh otoriter, demokratis, karena memang kedua itu ada kelebihan, ada keunggulannya, ya ada kekurangannya. Kalau demokratis terlalu ya, bisa jadi katanya anak akan kurang mandiri, akan kurang memiliki tanggung jawab katanya ya. Nah, jadi semua ada kelebihan kelemahan. Boleh dicampur ya. Ada saatnya harus ikut petunjuk ibu, harus patuh pada ibu. Ada saatnya ya kita lebih aware, lebih sadar ya, lebih memberi kemudahan kepada anak. Yang lebih baik berdiskusi. Jadi mau apa nak? Mau ini boleh misalnya. Jadi diskusinya yang enak kan gitu pada anak-anak. Itu pola asuh ya, pola asuh yang tentu nantinya juga anak akan berpikir, anak akan merespon dengan baik. Manakala kita meresponnya dengan penuh kasih sayang. Belum ditanggapi dengan benar pendapat anak, keinginan anak kita sudah mencegahnya ya. Nah itu kadang-kadang anak jadi bingung. Apalagi kalau di sekolah diterapkan begininya, tapi pas di rumah dibiarkan. Nah, oleh karena itu informasi dari sekolah itu penting ya. Kebiasaan yang baik yang ditanamkan di sekolah itu apa saja, sehingga bisa dibawa ke rumah. Jangan di sekolah, ayo nak tempatkan tasnya di tempatnya, sepatunya, di rumah tidak ditindaklanjuti. Nah itu juga membuat bingung anak-anak. Mana yang harus diikuti? Dari rumah juga nggak ada aturan. Akhirnya tidak berbekas apa yang diterapkan di sekolah. Oleh karena itu mungkin ini kedepannya perlu ada informasi ya, apa program sekolah yang memang harus diterapkan pula pada lingkungan keluarga, sehingga ada kontinuitas keberlangsungan gitu dalam penerapan pola asuh dan tentu kebersihan ya. Nah kalau di daerah itu tentu kebersihan dijaga ya Bu ya. Nah, apalagi ibu-ibu ini kan sebelum kesini sudah beres-beres, nyapu-nyapu. Mungkin anak juga kalau TK sudah dibiasakan ya. Baik, Abi sudah diberi waktu. Lanjut. Nah ini yang harus juga dijabarkan ibu hamil ya. Ada yang sedang hamil di sini? Ada. Nah, Bu ya. Nah, ini makanan ya yang masuk, kemudian pola pikir, emosi itu sangat continuous ya, membantu apa yang ada di dalam rahim ibu itu ya. Jadi bukan asupan gizi saja ya. Nah itu yang harus diperhatikan. Dan berbahagialah bersama pasangan ya, merawat anak. Nah itu sehingga di sini bisa membantu pemerintah untuk menurunkan angka stunting. Bermula dari masing-masing ibu bapak dalam satu keluarga ya. Dan berikutnya yaitu buatlah anak-anak itu ceria ya. Itu bermula dari keluarga ya. Anak mau sekolah nih, mau ke TK Asirojim, wah semangat gitu ya. Nah itu dari sekolah, jangan cemberut. Anak mau ke sekolah susah ya, mana tasnya, mana sepatunya, stres manten, sarapannya. Nah, jadi dengan bentakan-bentakan itu hilang ya potensi kecerdasan anak itu ya. Jadi ayo dibiasakan suara orang tua itu tidak, volumenya tidak tinggi ya. Jadi suara yang lembut, kasih sayang ya, ajak anak untuk bernegosiasi bila perlu. Besok mau sekolah jam berapa nah? Mau bawa apa nah? Gitu ya. Ada diminta uang jajan enggak? Enggak boleh uang jajan. Ya udah, ibu simpan dulu nih ya. Jadi jangan dibentak-bentak. Jadi nah seperti ini ya. Nah ini dua pesan Menkes ya kepada para pimpinan daerah. Nah, ibu-ibu juga di sini termasuk. Lanjut nah jangan lupa ke posyandu ya. Nah ibu sudah berapa
kali ke Posyandu sedang hamil ini? Baru dua ya. Tapi ada program Posyandu itu sebulan sekali ya Bu ya. Nah, sebulan sekali ditimbang. Ayo nyanyi, timbang berat badan dulu, ditimbang selalu. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Berat badanku ditimbang selalu, Posyandu menunggu setiap waktu. Bila aku diare, ibu selalu waspada. Pertolongan Oralid selalu siap sedia. Harus apa Bu? Biar mengingatkan, oh kapan jadwal ke Posyandu ya. Nah, saya lihat di TV juga ada itu ya, dokter traveling. Itu bagus programnya ya, masuk ke Posyandu anak-anak muda ini. Nah, itu salah satu contoh anak-anak yang cerdas itu tentu itu pengaruh dari pola asuh ya, asupan makanan yang bergizi sejak kecilnya, sehingga jadilah sudah besarnya itu dokter yang traveling. Itu tabungan orang tua, kan anak itu investasi untuk keluarga, untuk masa depan keluarga. Lanjut Neng. Nah, ini kalau kita berbicara ya, jadi bagaimana kita membentengi anak dari stunting ini. Coba kalau lihat zamannya itu makanan mahal tidak Bu? Ya. Ada telur, tempe, ya wortel, ya. Sederhana, tapi diolah sedemikian rupa. Ya. Lanjut, nah ini jangan lupa manakala anak memang sakitnya sudah parah ya, ke dokter. Ya mungkin di sini ada puskesmas ya, puskesmas yang terdekat. Nah ini mungkin penutup ya. Ibu bapak mendapatkan ini semua? Ya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Manakala kita merawat anak-anak kita tumbuh dan berkembang, ya, karena memang kita mengkondisikan sejak kita memiliki janin dalam rahim, ya, sampai mereka besar. Nah, pada akhirnya mereka jadi anak-anak yang cerdas, jadilah lulusan yang berseragam sarjana. Amin. Ini satu kebahagiaan yang luar biasa ya. Nah, mudah-mudahan terwujud dengan hanya materi ini, walaupun tidak asing bagi ibu-ibu, tapi mengingatkan semata ya. Ini sudah dikasih tahu 5 menit lagi. Jadi selamat, semoga sukses mencegah stunting. Terima kasih, mudah-mudahan berkenan ya untuk membina keluarga yang sehat, bahagia, sehingga kita mempunyai generasi penerus yang Amin. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih Pak Kepala Sekolah dan ini para mahasiswa yang sudah mengajak saya ke sini ya, Ibu Guru yang sudah memfasilitasi juga. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan tidak ada yang bertanya. Ya. Nah, apalagi adanya. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut aja, adanya bukan masjid. Adan di luar itu. Nanti aja pas adan di masjid. Tidak terasa ya, pematerian kali ini sudah selesai. Karena pematerian kali ini sudah selesai, kepada bunda-bunda yang ingin bertanya dipersilahkan untuk angkat tangannya, sebutkan namanya lalu pertanyaannya. Untuk penanya disebutkan 2 orang terlebih dahulu. Baik, Bunda Ina.
bertanya Bu, anak saya masih kecil tapi suka makan yang pedas-pedas Bu. Gimana Bu? Termasuk anak saya dong. Nama saya Indra Nurdianti. Baik, terima kasih Ibu. Gimana pertanyaannya? Tapi sepertinya pertanyaan itu mewakili semua ya. Jangankan begitu, cucu saya saja ya. Pas ibunya jajan sebelah ya, ingin nyicipi, enak. Walaupun minumnya berapa banyak gitu habis makan pedas itu ya. Nah, sepertinya kondisi keluarga juga yang membuat anak terangsang gitu untuk makan, untuk diberi kekuatan ya, menahan pedas ya. Nah, itu memang lingkungan ya, bisa jadi lingkungan. Ibu suka makan pedas? Suka. Nah, itu tertular karena pengaruh lingkungan Bu ya. Nah, jadi kalau ibu mau mencegahnya, ibu dibiasakan jangan makan pedas di hadapan anak ya, biar dia tidak merasa tertular itu, tidak ditulari oleh orang tuanya ya. Jadi biasakan kalau mau makan pedas mah itu nyumput ya, menghindar dari anak gitu ya, sehingga anak tidak, Bunda mau coba, aku kuat ya, karena ibunya tidak mau diganggu kenikmatannya pada saat makan pedas. Nah, akhirnya coba silakan. Nah, akhirnya kuat, aku kuat, walaupun habis makan itu minumnya berapa banyak. Tapi itu contoh di anak saya gitu. Mamanya itu kalau bikin mie kuah itu ya, cengeknya itu digunting, disisik gitu ya. Nah, anak itu bunda bagi aku nyoba akhirnya ya emang jadi kuat gitu makan lada itu. Nah itu salah satu contoh kalau saya lihat itu lingkungan. Jadi coba untuk tidak membiasakan kita makan di hadapan anak, karena ya pasti ya kalau anak terlalu banyak makan pedas ya dalam kondisi belum kuat secara fisiknya ya, khususnya gitu ya. Nah itu bisa jadi anak kedepannya punya ini gangguan di pencernaannya ya. Ada anak sekarang itu kan ya, masih kecil sudah tipes, terus apalagi anak-anak itu karena memang makanan yang memang belum saatnya dikonsumsi oleh mereka. Jadi mungkin enak untuk saat ini ya, ibunya juga tidak terganggu nih dengan anak suka makan pedas. Tapi kalau lama-lama banyak dibiarkan ke depannya. Jadi kita menyayangi masa depannya gitu ya. Jadi bagaimana caranya supaya tidak menularkan suka pedas pada anak. Ya kalau sudah besar malah tidak apa-apa, biarkan aja ya, kekuatannya sudah terbentuk gitu. Tapi kalau masih kecil ya, ini tuh Bu, salah satu upaya untuk menghindarnya ya, nyumput menikmati ya. Itu kadang-kadang karena sudah capek kita menikmati untuk diri sendiri ya, beri apresiasi buat sendiri, ingin makan pedas, nah mungkin sendirian saja di hadapan anak-anak ya. Itu ya Bu ya. Baik, terima kasih kepada Bunda. Bertanya, selanjutnya dari Bunda Queen. Iya, perkenalkan Bu, saya mamanya Queen ya. Iya. Ini masih sekitar makanan ya Bu, mau bertanya masalah makan mie itu Bu. Identik tuh anak-anak sukanya makan mie. Udah kita cegah, udah kita larang supaya jangan sering makan mie, tapi tetap makan mie. Yang saya pertanyakan gimana nanti akibatnya itu kalau anak kita sering makan mie itu Bu. Terima kasih. Kalau dalam hal ini mungkin ditanya tentang akibatnya, itu memang yang pas menjawab itu ya ahli gizi ya, dokter gitu ya. Tapi secara sepintas itu banyak yang saya simak yaitu kembali ke kesehatan pencernaannya ya.
kembali ke kesehatan pencernaan. Karena kan yang namanya mie instan itu ya memang mungkin bahan-bahannya bagus ya, tapi di prosesnya Awet itu banget, ya awet. ada bahan pengawetnya ya, mungkin saat itu tidak berpengaruh ya karena memang enak, nanti siapa yang tidak bisa menikmati makan mie ya. Nah apalagi sudah beragam rasa ya, dibuat sedemikian rupa menariknya pasti anak-anak. Nah, itu. Jadi ya untuk saat itu tidak masalah ya, tapi ya itu bisa jadi pencernaan ke depan, pencernaan anak ke depannya, jadi dengan mudah ya terjangkit penyakit ya. Nah jadi si khususnya itu ya ibaratnya khususnya itu gampil sakit ya. Jadi mudah kena penyakit. Kenapa katanya? Kesehatan itu bermula juga dari usus ya, dari pencernaan ya, dari pencernaan. Makanya itu harus dijaga. Bisa jadi anak kurang konsentrasi sudah besarnya karena pencernaannya tidak sehat. Nah, tapi kalau pencernaannya bagus itu berdampak positif pada kemampuan berpikir anak, pada perkembangan otak. Jadi banyak pengaruhnya Bu ya. Jadi seperti itu. Memang itu perlu ada upaya untuk kalau mencegah sama sekali tidak boleh mah, memang susah ya. Tapi bisa diatur lah. Kalau saya lihat anak saya itu kalau emang anak itu suka makan mie itu ya. Nah sekarang membuat jadwal. Kalau biasanya tiap hari makan mie ya walaupun udah makan nasi, tapi terus mau makan makan mie. Nah dibuat jadwal. Jadi dia itu menguranginya hari Sabtu boleh makan mie. Ya. Jadi kalau tidak hari Sabtu tidak boleh makan mie, walaupun jajan di luar, makan di tapi saya juga kadang kasihan nih, jadi nenek terlalu banyak gibah ke cucu itu ya, aduh ini banyak aturan gitu ya. Tapi orang tuanya memang kuat gitu menerapkan aturan itu ya. Kadang anak itu lihat mie di toplesnya itu, itu mie-nya ada berapa? Kenapa gitu? Aku kan hari Sabtu makan mie. Biasanya bikin mie gitu. Nah, jadi kita mau juga jadi ingat ini nggak boleh kok anaknya itu nggak boleh makan. Jadi kita juga jadi yang tadinya mau bikin mie. Dia itu udah lirik-lirik takut dihabisin neneknya dua mie-nya. Nah itu mie-nya berapa? Ada berapa? Kenapa gitu? Kan nanti aku hari Sabtu makan mie. Baru sadar, ini tidak boleh begini, kasihan. Nah itu salah satu contohnya. Jadi bisa dibuat aturan lah, diaturan. Mungkin dibuat nego dengan anak ya. Jadi anak makan mie itu tidak baik, nanti begini. Anak sudah bisa diajak dengan bahasa yang sederhana lah bisa digunakan. Ya. Nah bagaimana kalau kita makan mie-nya hari apa gitu ya. Nah jadi diajak, jadi semua anggota keluarga makan mie-nya sesuai dengan kesepakatan. Walaupun kalau ibunya mah makan mie, bakso, di luar juga. Tapi di rumah aja, gitu menciptakan lingkungan kesepakatan gitu ya. Kalau di rumah mah di luar rumah mah mungkin tidak dilihat oleh anak-anak itu tidak masalah. Tapi yang penting kesepakatan di dalam rumah itu ya supaya anak tidak tergiur dengan apa yang kita lakukan. Jadi buat kesepakatan. Ibu itu ya. Jadi kalau dampaknya ya, kalau saya tahunya secara garis besarnya ya. Tapi yang lebih detail itu ada ahlinya ya, ada ahli gizi ya. Mungkin ada apa tuh ususnya kronis dan lain sebagainya. Tapi ibu dan memang banyak kasus anak-anak sekarang itu ya. Jadi karena makanan yang kurang sesuai dengan kondisi fisiknya ya, di usia muda itu bisa jadi lengket usus itu bisa jadi karena makanan kalengan yang sekarang ya.
bisa juga ya karena ya anak kecil sudah gitu ya, nah sudah punya penyakit seperti itu. Tapi ini lihat Bapak ya, kuat, nggak punya penyakit tidak harus didoping sama proma. Kalau orang tua dulu kuat, ya orang tua dulu itu kuat, tidak ada mendengar orang tua ya. Nah, tapi anak-anak sekarang sudah ada banyak gejala-gejala seperti itu. Nah, itu ya, lambung itu pengaruhnya ke kesehatan secara psikis juga. Jadi itu Bu ya, kita dibuat aturan bersama lah. Jangan membuat aturannya jangan sepihak, tentu anak tersiksa ya, tapi dibuat musyawarah sehingga anak juga enak ya, dipatuhi bersama gitu, ada kesepakatan. Anak bisa dibuat diajak memufakat musyawarah ya Pak ya. Nah itu sehingga nantinya menjadi generasi penerus yang Pancasilais, bisa menerapkan sila keberapa itu Pak? Keempat. Itu kan memang kita harus memulai dari anak usia ini. Itu saja kan ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbakku yang telah bertanya. Sebelum kita tutup acara pematerian ini, izinkan saya membacakan kesimpulan pada hari ini. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis yang ditandai dengan tinggi badan di bawah standar usianya. Penyebab stunting ada 3, yaitu nutrisi buruk, kesehatan rendah, dan sanitasi atau lingkungan yang kurang baik. Peran keluarga juga sangat penting, tetapi bukan hanya ibu saja yang bertanggung jawab, akan tetapi semua anggota keluarga juga bertanggung jawab, termasuk ayah juga memiliki tanggung jawab yang besar. Seperti itu. Demikian acara seminar pendampingan keluarga jiwa stunting kita pada hari ini. Saya selaku moderator pada hari ini memohon maaf atas kata atau sikap yang kurang berkenan di bunda-bunda sekalian. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah ya pemateriannya sudah selesai. Terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Haji Alwi Halimah MPD atas ilmunya yang insya Allah akan sangat bermanfaat ya untuk kita semua. Dan semoga ilmu yang telah diberikan bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sebelum itu kita foto terlebih dahulu, foto dokumentasi bersama-sama. Cukup loh, bisa ibu-ibu diamnya. Boleh ibu di sini kan? Itu aja baris. Sini aja ya. Sambil Pipi. kita berduduk aja pakai kursi. Oh ya, ya. Nanti Yuk, ini. foto dulu ya.
Lihat, lihat. Udah itu aja sama Bu Kira. Ibu-ibu udah ke lapangan ya. Siap, formal dulu ya. 1, 2, 3. Boleh bergaya. Boleh. Boleh kepalkan tangan dulu, kepalkan tangan. 1, 2, 3. Oke. Boleh gaya sampingnya gimana yang tadi? Begitu? Begini. Gimana? Iya. Oke. Buat ya. Yang gini. Boleh. 1, 2, 3. Si Aca. Itu sama aku Oke, karena tadi sudah ada pematerian, maka selanjutnya akan ada agenda yang bunda-bunda tunggu nih. Kira-kira pada tahu nggak apa nih? Ada yang tahu nggak? Deg-degan ya. Untuk selanjutnya akan ada pemberian apresiasi untuk bunda-bunda yang terpilih. Oke, langsung saja yang pertama bunda-bunda yang pemenang games tadi ya. Siapa kira-kira? Siapa ya? Jatuh kepada kelompok 1. Boleh pada kelompok 1 semuanya bunda-bundanya ke depan ya. Boleh, dipersilakan. Selebrasi dulu. Yang lagi sudah. Boleh, terus yang kedua ada bunda kategori bunda teraktif dalam bertanya jatuh kepada Siapa ya? Ada yang tahu siapa? Bunda Inara dan Bunda Pwi. Peserta yang baik. Oke, buat kelompok 1 nih. Bapak mau bapak dulu katanya. Oke, kita sebelum dikasih hadiah, coba kelompok 1 suarakan lagi yel-yelnya. Peserta yang baik. Boleh, kelompok 1 boleh mau tampil yel-yel lagi boleh. Refleks dari pertemuan. Gini atau Iya, sama. Jadi bisa difoto kalau ulang tahun biasanya suka ada yang foto yang ulang tahun. Foto bisa lihat. Everybody was getting money, I will kiss. Pick up, everybody pick up, everybody was getting money, I will kiss. Sing word, everybody, sing word, everybody, sing word, everybody. That's you, I, G, 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 G. Kelompok
kucing. Kelompok satu, kelompok kucing. Kalau kalah ambil pusing. Kelompok satu, kelompok kucing. Kalau menang jangan sombong. Sekali lagi Kucing. Sekali lagi. Bunda boleh sekali lagi. Ayo Bu. Boleh dari awal. Wake up, everybody wants cutting money, I will kiss. Wake up, everybody wants cutting money, I will kiss. Sing more, everybody, sing more, everybody, sing more, everybody, and you, I, G. Kelompok kucing. Kelompok satu, kelompok kucing. Kalau kalah ambil pusing. Kelompok satu, kelompok kucing. Kalau menang jangan sombong. Kalau menang jangan sombong. Kelompok kucing. Boleh. Wow. Kita balik kucing. Mau? Kucing jauh. Dipanggilin dulu pesertanya. Nama Elia siapa? Oh ya. Yang Ada satu. Yang awal saja, yang awal datang. Absennya Absen ada, Mama Adel. Awal ada, akhir ada dong. Akhir ada. katanya ada satu kategori lagi Bunda dengan tertanginas datang ke sini ya. akhir selalu Delia. Delia. Ranca Maya jauh lagi. Terjauh lagi ya. Beda kabupaten. Tasik. Dari Tasik. Kepada Bapak Calim dipersilakan untuk memberikan apresiasi kepada bunda yang terpilih untuk pemenang yel-yel. Ingat tuh ya, di kontrak politik ini hanya mengingat masa kanak. Satu pelajaran yang harus kita pelajari anak-anak adalah gampang ribut, gampang. Ini hasil dewan juri tidak bisa diganggu juga. Kami bingung, skornya hampir mirip-mirip, tapi permanen sudah ada. Ibu Ridho? Tidak akan menggugat juri-juri? Terima kasih. Dan Ibu biasa ngomong ibranya, rancangan Ridho. Dosa kira keluarkan dari situ. Keluarkan dinas Karena biasa gabung ya bakal di ini Jangan lupa perwakilan mahasiswa saya. nanti dibagi. Terus siapa yang Mama Queen? Makasih ya. Ini ya. Ya, boleh. Ini adalah Miss Queen. Ini Siga Selempang ya, Selempang Miss Universe. Tapi tidak Soklin. Terima kasih Ibu Haji, izin untuk mengalurkan. Ini juga buat terima kasih atas pertanyaannya, mewakili anak-anak biar nggak makan yang pedas-pedas. Ini Mama Adel di Tasik loh. Di Tasik, Tangginas. Mudah-mudahan jadi contoh ke orang Sadayana. Terima kasih Mama Adel. Iya. Boleh tepuk tangan, Bunda-bunda. Boleh difoto dulu, kita foto dulu. Hadiah naik gitu. Nah, hadiah tadi. Bagi Boleh dibagi semuanya ya. Kelompok satu. Kelompok ya, ada kelompok.
sekali lagi sama kita. Oh. Ayo tuh kan jadi bener. Ayo. Ini apa? Ayo. Berarti nomornya Vira. Ya. Siap. Hah? Ella. Baik, terima kasih kepada bunda-bunda semua, terima kasih juga kepada Eva Salim yang sudah menyerahkan apresiasinya. Selanjutnya ada penutupan acara oleh Kepala Sekolah TK Islam Siwaj, Bapak Salim SPD, kepadanya diserahkan. Ya Ibu langsung saja karena memang sudah siang. Pada intinya Ibu gimana, senang Ibu? Alhamdulillah. Dapat insight baru Ibu dari Ibu Leli? Ya. Jadi intinya mungkin keteladanan kembali lagi kepada kita dan terima kasih atas antusias yang sangat luar biasa. Tak terasa dari jam 9 sekarang sudah jam 12 Mas, berarti kurang lebih 3 jam. Persis kayak nonton film India 3 jam ya. Tidak terasa, mudah-mudahan kebersamaan kita sekali lagi dapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih buat Ibu yang telah jauh-jauh dari Ciamis terus bermigrasi ke Bandung terus ke Garut gitu ya, yang telah memberikan ilmunya yang sangat berarti. Sebetulnya kami juga sangat menantikan Bu Mates Kanting kalau ada sesi wawancara atau tanya jawab. Sebetulnya masih banyak pertanyaannya dari orang tua siswa TK Islam Nasir. Tapi intinya mungkin Ibu tentang stunting ya kembali lagi kepada pola asuh kita dan kerjasama kita dengan sang suami. Saya juga tadi berpikir keras, ternyata Ibu juga harus butuh me time-nya. Ibu akan senang nggak kalau suami Ibu nawarin uang segepok? Silakan. Senang hati. Itu jadi catatan tersendiri bagi saya sebagai seorang suami. Padahal harus gitu ya. Tapi intinya mungkin saya mewakili kaum laki-laki, para suami ibu-ibu semuanya, doakan mudah-mudahan suami ibu semuanya mendapatkan kemudahan mencari rezeki yang halal gitu ya. Mudah-mudahan yang hal itu tidak harus banyak gitu ya, tapi berkah. Mudah-mudahan profesi apapun suami ibu di rumah tangganya masing-masing, ibu jangan iri suami yang lain direktur, suami ibu petani, tukang macul, jangan iri. Semuanya sudah diatur Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita penyikapannya saja, dan mudah-mudahan tadi juga Ibu Profesor menyampaikan bahwa manfaatkan lingkungan sekitar kita, jangan jaim untuk kotor-kotoran, memanfaatkan lahan yang ada biar segala nutrisi yang sebetulnya sudah Allah siapkan oleh kita, tinggal pertanyaan intinya mau atau tidak. Korea kata Nabi rajin gitu. Sekali lagi terima kasih untuk kegiatan hari ini dan semoga Ibu bisa bertemu lagi. Jangan sungkan-sungkan kalau nanti silaturahmi ke Ciamis, Kapoeka, insya Allah akhirat siap nanti kedatangan Ibu yang tadi Ibu dari Ciamis. Itu saja mungkin, sukses buat teman-teman mahasiswa, acara luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kami yang sudah menyampaikan penutupan acara seminar parenting kali ini. Selanjutnya akan ada pembacaan doa oleh Saudari Alisa Maharani, kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk dan izinkan saya untuk menghadiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu siang hari ini selain syukur kepada
Selain syukur kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami dapat hadir bersama untuk mengikuti rangkaian acara seminar parenting ini. Untuk itu ya Allah, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Kau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu untuk kami semua. Ya Allah yang Maha Mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Limpahkanlah kepada kami yang hadir pada acara kali ini kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan keikhlasan serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti acara ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha Mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan kami, maka dari itu kepadamu-lah kami menyembah dan hanya kepadamu-lah kami memohon ampunan dan pertolongan. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Alisa Maharani yang telah membacakan doa. Demikianlah rangkaian acara penutupan Seminar Parenting Pendampingan Keluarga Cerdas Tanti. Kami ucapkan terima kasih kepada bunda-bunda yang menyempatkan hadir dalam acara ini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh orang-orang yang terlibat dan menyukseskan acara ini. Terima kasih.